Hola, yang artinya hello para sosmeder, bagaimana kabarnya? Perkembangan zaman now masih aman? Film sekali ini menceritakan seorang wanita mencuri sebuah berlian seharga kacang hamster combat game yang lagi viral di Telegram sekarang. Pemeran utama di film ini ialah aktris terkenal Veronica dan Antonio Banderas. Tanpa basa-basi, takut menyita waktu melamun kalian, seperti biasa sedendangkan tubuh, ajak pasangan sambil bawa sasajen, mari kita ngacang. Film memperlihatkan Laurie alias Veronica sedang melihat televisi dihampiri seorang pria, kita namai Ireng, menyuruhnya untuk bersiap-siap. Tapi Laurie sedikit talangke hingga ditampar oleh Ireng. Réalisateur Régis Barnier, c'est à lui que l'on devait. Di gedung perfilman, produser dan sutradara hendak menyaksikan film yang mereka buat sambil ditemani aktris yang menggunakan pakaian dari emas berlapiskan berlian senilai 10 juta dolar. Lalu Laurie memfoto mereka. Di lain sisi, petugas keamanan komplotan Ireng menutupi salah satu CCTV agar para petugas lain tidak bisa melihat penyusup masuk ke gedung tersebut. Bersamaan dengan itu, rekan Ireng bernama Rasin hendak mensabotase listrik di gedung itu. Berganti ke Laurie berbisik pada aktris tadi. Tak lama ia menghampiri Laurie. Tiba-tiba maaf, saya skip soalnya adegannya agak panas. Saat mereka menjalankan aksinya, si petugas memberitahu kalau pengawal aktris hendak masuk ke toilet. Tiba-tiba Mademoiselle Véronica. pengawal itu mati. Lalu Ireng hendak membunuh aktris tersebut, digagalkan Laurie sambil membawa berliannya. Modar. Where's my fucking passport? You said no fucking guns. Oh, shut the fuck up. Cette salope s'est doublée. C'est pas l'en a fait. No, you don't understand. I need... Berganti pada Nicolas Bardo alias Antonio Banderas, berprofesi sebagai paparazi, memfoto Laurie bersama temannya. Bersamaan dengan itu, Rasin juga mengintai Laurie. Tiba-tiba Laurie menegur Bardo yang mengambil fotonya sembarangan. Saat hendak masuk ke gereja, seseorang memanggil Laurie dengan nama Lily sambil mengejarnya. Lily! Lily, attends! Charles de Gaulle. Hotel Sheraton. On va chercher la voiture. Singkat cerita, simponing kata nyeblak yang ngeunah tapi nikmat. Laurie yang hendak menemui temannya lihat dua orang tadi mengikutinya. Ketika ia masuk, bougez pas. J'ai besoin d'une photo pour le passeport. Faites pourquoi? Before. Laurie diserang Rasin hingga terjatuh dari lantai 2. S'effondre et c'est pas nos oignons peut-être. Fallait bien le faire.
Terlihat Lauri ada di rumah orang tua Lily yang tadi mengejarnya. Ia terkejut wajahnya mirip dengan Lily. Lalu ia gigilisiran dan menemukan paspor milik Lily. Setelah itu Lauri yang lagi berendam melihat Lily masuk langsung membuat surat untuk ibunya. Saat Lily sedang berkemas, Lauri melihat isi surat tersebut di mana Lily tidak bisa hidup tanpa anak dan suaminya yang sudah meninggal dan ia akan pergi ke Amerika tapi paspornya tidak ada. Kemudian Lauri menyaksikan Lily bunuh diri. Keesokannya Lauri sudah berganti identitas menjadi Lily hendak pergi ke Amerika. Di malam hari di dalam pesawat, Lily yang tidur pulas di bahu seseorang terbangun karena orang itu tidak sengaja menyenggolnya. Mereka pun saling cerita dan berkenalan, di mana pria itu adalah dubes Amerika bernama Tuan Watt yang hendak pulang. I lost my baby, Sam. Oh, Zach. It's okay. 7 tahun kemudian, Bardo dihubungi seseorang untuk memfoto istri dubes Amerika yang baru. Tanpa berpikir lama, Bardo menyanggupinya dengan imbalan 5 angka koin hamster combat. Eta masih combat, aya deui hamster berit. Oh, come on, you know, I Before with a kid. so Malam harinya Bardo yang menyamar jadi gembel diusir oleh security dubes Amerika. Tiba-tiba Bardo pun memfoto istri dubes Amerika. see. Esoknya Ireng baru keluar dari penjara minta Rasin mengantarnya menemui wanita simpanan Lauri untuk mencari info keberadaan Lauri. Di sisi lain, Tuan Sip, kepala keamanan Nyonya Watt, menghubungi Bardo untuk membeli foto Nyonya Watt. Bardo pun menolak sehingga Sip mengancamnya akan menjebloskan Bardo ke dalam penjara jika ia tidak membawa foto tersebut. Terlihat Ireng dan Rasin menangkap wanita simpanan Lauri sambil minta info tentang keberadaan Lauri. Akan tetapi wanita itu tidak memberikannya sehingga ia mati mengenaskan. Lalu Ireng melihat wajah Lauri di poster. Berganti pada Sip menyuruh security untuk menahan Bardo sebentar, tapi sayangnya Bardo pergi mengikuti Lily setelah ia melihat memar di wajah Lily. Singkat cerita, Bardo memasuki apartemen Lily untuk mencari tiket miliknya yang waktu itu ketinggalan saat tidur di apartemen tersebut. Ia pun gigilisiran hingga akhirnya menemukan pistol yang dibeli Lily. Lalu Bardo mengajak Lily minum kopi. Mereka pun berbincang ngaler ngidul, di mana Lily tidak memberitahu Bardo memar di wajahnya dan malah mengajak Bardo melakukan pengempludan. Saat di apartemen, Lovable. sesudah pengempludan, Lily menghubungi polisi dan memberi keterangan palsu jika ia melihat pria mencuri mobil dengan plat nomor sekian di jalanan. Ternyata memar di wajah Lily hanya bohongan. C'est votre voiture? Terlihat Bardo diinterogasi seorang investor sambil menanyakan pistol yang ditemukan di dalam mobil yang dia curi. Tapi Bardo menyangka dan menceritakan semuanya kalau ia disuruh Nyonya Watt membeli obat asma. Tapi Bardo tak menyangka dia dijebak Nyonya Watt. Mendengar pernyataan Bardo, investor tidak percaya dan membawanya untuk bertemu Nyonya Watt. Di rumah dubes, Tuan Watt cerita jika ia tidak pernah bertengkar apalagi memukul istrinya.
Tapi Nyonya Pilih, pengacara Watt, menyuruh tuannya bergegas pergi untuk menghadiri rapat. Setelah itu Philip sedikit berdebat dengan investor yang ingin bertemu dengan Nyonya Watt tapi tak diberi izin. Saat di luar, investor yang malu memarahi Bardo yang memberikan info palsu tentang Nyonya Watt. Saat di kosan, Bardo kaget melihat pesan ancaman dikirim ke alamat Tuan Watt yang meminta tebusan $10 juta dan jangan menghubungi polisi jika ingin melihat istrinya selamat. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Malamnya Bardo marah-marah karena kesal dituding penculik oleh Lily. Dengan sigap, Lily menodongkan pistol dan malah mengajaknya ke bar. Maaf saya skip soalnya banyak adegan engas. Setelah pengempluran selesai, Bardo diajak Lily untuk mengambil uang $10 juta dari Tuan Watt di tempat yang sudah direncanakan. Setibanya di jembatan Ancol, Bardo yang memakai topeng berpura-pura menyandra Lily. Bersamaan dengan itu Ireng dan Tuan Sip melihat mereka dari kejauhan dan polisi sudah mengepung Bardo. Bardo yang terdesak bicara kalau semua ini sudah direncanakan Lily. Tiba-tiba Tuan Watt dan Bardo ditembak Lily. Your gun loaded with real bullets. Saat Lily bicara dengan Bardo yang sedang sekarat, tiba-tiba Ireng datang sambil menanyakan berlian yang dicuri Lily. Kemudian ternyata semua kejadian itu hanya mimpi Laurie. Lah, kok ada plot twistnya? Edan. Lalu ia menghampiri Lily yang hendak bunuh diri sambil memberikan motivasi agar Lily tidak melakukan hal buruk. But if you don't end it here, he's gonna look into your eyes. Your future will... 7 tahun kemudian, Bardo ditelepon untuk memfoto 3 anak dan istri dubes Amerika. Di sisi lain, seorang wanita yang lagi bercakap dengan Lily memberikan sebuah koper dan pergi. Restez encore groupés pour la photo, hein. Ketika wanita itu hendak masuk ke dalam toko, Lily melihat wanita itu dikejar Ireng. Tiba-tiba Ireng CS mati dan wanita itu selamat. Dan ternyata wanita tersebut ialah aktris yang waktu itu berpakaian berlian berlapiskan emas, di mana Laurie dan wanita itu sudah merencanakannya dari awal. Ending film memperlihatkan Bardo menghampiri Laurie. Ngenah. It was terrible. Terima kasih para sosmeder sudah menyaksikan ACF kali ini. Meski endingnya sangat mengejutkan karena plot twist yang tidak terduga. Saya kira Laurie meninggal, ternyata
Ireng CS yang meninggal. Sekian dari saya dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Apa? Ngacang Hamster Combat. JP.